everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Felian Nadia. Berhubung di Desa Kedancing ini banyak masyarakatnya yang sedang menggeluti dunia usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar, maka di sini saya ingin sharing video tentang pembukuan dan bagaimana tata cara untuk melakukan pembukuan melalui aplikasi yang ada di handphone. Nah, pembukuan adalah suatu cara atau metode untuk mengatur, mencatat, atau membukukan suatu transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Nah, di sini saya punya 2 tips untuk kalian yang sedang menjalankan suatu usaha. Tips yang pertama yaitu pisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan pembukuan. Nah, untuk tips yang kedua yaitu posisikan kita yang menjalankan usaha kita sebagai pegawai, di mana nantinya ketika kita mendapat keuntungan, maka 50% dari keuntungan tersebut digunakan untuk menggaji diri kita sendiri dan 50% dari keuntungan tersebut lagi digunakan untuk tambahan modal agar usaha kita semakin berkembang. Nah, karena sekarang sudah zamannya digitalisasi, di mana masyarakat sudah bisa melakukan aktivitasnya menggunakan teknologi yang canggih, maka di sini saya ingin membagikan edukasi mengenai tata cara pembukuan melalui aplikasi yang ada di handphone. Aplikasi ini bernama Bukukas. Saat ini saya akan memberitahu tata cara untuk menginstal, mendaftar, dan juga menggunakan aplikasi pembukuan Bukukas yang ada di handphone. Pertama, buka Play Store kalian terlebih dahulu. Setelah itu, ketikkan Bukukas. Nah, di situ terdapat aplikasinya Bukukas yang berisi catatan keuangan harian, hutang, dan piutang. Lalu install aplikasinya. Nah, sembari menginstal, di sini juga terdapat banyak aplikasi keuangan sebenarnya. Cuman di sini saya memilih Bukukas karena penggunaannya itu lebih mudah, tata caranya lebih gampang untuk dilakukan semua orang. Ya, ini sudah mulai selesai. Nah, ketika sudah, kita buka aplikasinya. Kita mulai. Nah, di sini kita disuruh untuk menginput nomor handphone yang aktif, di mana nantinya nomor handphone ini akan digunakan untuk verifikasi bahwa itu adalah diri kita. Jadi kita input dulu nomornya. Setelah itu, kalian bisa pilih antara SMS, WhatsApp, atau telepon untuk memverifikasi dan nanti akan dikirimkan kode untuk verifikasinya. Di sini saya pilih melalui WhatsApp. Kita tunggu, nanti akan ada WhatsApp. Nah, ini. Kodenya adalah 058. Saya buka dulu. Kodenya adalah nih, 058958. 058958. Nah, untuk kode OTP sendiri ini tuh berbeda-beda tiap handphone ya. Jadi, satu kode OTP hanya bisa digunakan untuk sekali. Nah, sekarang kita masukkan kodenya 058958. Nah, karena ini saya sudah pernah untuk menggunakan aplikasi Bukukas, maka saya sudah punya akun. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun, maka kita harus buat akunnya terlebih dahulu. Dengan cara ini, tambah bisnis baru. Di sini saya fokus ke bisnis dulu, mungkin untuk video ke depan akan saya update untuk video tutorial penggunaan Bukukas untuk pribadi. Di sini untuk bisnis dulu. Untuk bisnis kita bisa memasukkan nama bisnisnya. Misalnya kita jualan online shop, namanya Fly Store. Nomornya sudah ada, tipe penggunaannya bisnis, kategori bisnis bisa digunakan untuk
pakaian. Kita simpan. Nah, di sini sudah merupakan akun Play Store. Sebelumnya saya akan menjelaskan modul-modul yang terdapat pada aplikasi pembukuan buku kas. Di sini ada modul hutang. Modul hutang ini digunakan untuk mencatat transaksi hutang kita ke orang lain atau hutang orang lain ke kita. Nanti akan otomatis terisi sendiri ketika kita telah melakukan atau mencatat di modul transaksi. Nah, modul transaksi ini adalah modul yang digunakan ketika kita telah melakukan penjualan atau ketika kita telah melakukan pembelian atau pengeluaran. Yang ketiga yaitu ada modul profil. Nah, modul profil ini berisi tentang profil kita. Siapa nama kita atau nama perusahaan kita atau apapun itu. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan modul transaksi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa modul transaksi ini digunakan ketika kita telah melakukan penjualan atau ketika kita telah melakukan pembelian atau pengeluaran. Nah, saya akan contohkan beberapa transaksi yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Semisal pada hari ini kita telah menjual sebuah baju seharga 150.000. Kita inputkan 150.000, lalu kita klik centang. Kita masukkan HPP-nya atau harga pokoknya. Harga pokok adalah beban atau pengeluaran yang terkait dengan produk yang kita jualkan. Jadi misalkan HPP-nya 100.000. Kita inputkan 100.000, kita klik centang. Nah, sudah terinput. Untuk catatan atau keterangannya itu opsional, bisa ditambahkan atau tidak. Untuk pembayarannya, jika langsung dibayar lunas, maka kita klik lunas. Di sini saya pilih opsi lunas. Untuk detail barangnya, kita bisa isi dengan keterangan barangnya. Misalkan di sini baju, saya tuliskan baju, kita simpan. Metode pembayarannya secara tunai. Kita pilih kontaknya, pelanggannya yang beli bajunya, misalkan Delvin. Kita simpan transaksinya. Sudah terinput transaksi yang pertama. Untuk transaksi yang kedua, terdapat penjualan secara kredit sebesar 250.000. Untuk harga pokoknya sebesar 125.000. Kita input, kita centang. Karena penjualan secara kredit, maka kita klik belum lunas. Untuk detail barangnya, kita bisa input dress, kita simpan. Metode pembayarannya tunai. Kontaknya kita pilih, lalu kita simpan transaksinya. Nah, kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Misalkan pada hari itu juga kita melakukan pengeluaran atau biaya kita keluar untuk transportasi. Kita klik pengeluaran. Kita inputkan nominalnya sebesar 30.000. Kita asumsikan transportasi sebesar 30.000. Kita input, kita klik centang. Untuk kategorinya bisa dipilih. Ada banyak sebenarnya, tapi karena kita untuk transportasi, maka kita klik transportasi. Kita bayar secara lunas. Detail barangnya kita bisa tambahkan transport. Kita simpan. Untuk metode pembayarannya secara tunai, dan kita simpan transaksinya. Nah, untuk transaksi yang keempat yaitu pembelian atau pengeluaran secara kredit. Kita inputkan transaksinya, tambah transaksi, kita klik pengeluaran.
Kita asumsikan bahwa kita mengeluarkan uang sebesar 21.000. Kita klik centang. Kita pilih kategorinya, yaitu untuk keperluan pulsa. Misalnya kita hutang pulsa nih ya. Lalu kita klik belum lunas karena secara kredit pembeliannya belum lunas. Kita pilih kontaknya. Lalu kita simpan transaksinya. Setelah tersimpan, kita bisa melihat piutang dan hutang yang ada di modul hutang. Di sini tertulis bahwa hutang kita sebesar 21.000, yaitu tadi hutang pulsa, dan piutang yang kita punya adalah sebesar 250.000 yang berasal dari hutang pelanggan, yaitu saudari Margaret. Kita klik saudari Margaret. Nah, di sini kita bisa mengatur tanggal jatuh tempo pembayarannya. Lalu kita juga bisa mengingatkan untuk saudari Margaret agar segera melunasi hutang-hutangnya melalui telepon atau SMS. Nah, ketika saudari Margaret akan melunasinya, maka kita klik menerima. Kita masukkan nominal pembayarannya, misalnya dia bayar lunas 250.000. Kita klik centang, lalu kita simpan transaksinya. Maka secara otomatis hutang saudari Margaret adalah 0 alias lunas. Nah, begitupun sebaliknya terhadap hutang kita. Kita tadi hutang terhadap saudara Giga sebesar 21.000 atas hutang pulsa. Ketika kita membayar, kita harus mengklik memberi. Kita bayarnya 21.000. Kita klik centang, lalu kita simpan transaksinya. Otomatis hutang kita menjadi 0 dan lunas. Nah, untuk melihat laporan hutangnya, kita bisa klik laporan di sini. Dan kita tunggu sampai ada notifikasi masuk. Nah, ini sudah ada notifikasi. Hutangnya lunas karena telah dibayarkan tadi. Begitupun hutang pelanggan. Sudah lunas semua. Selain bisa melihat laporan hutang piutang, kita juga bisa melihat laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa di-download melalui laporan ini. Klik tombol laporan ini. Kita pilih laporan laba rugi. Kita pilih PDF dan kita pilih unduh. Sampai ada notifikasi masuk, kita tampilkan PDF-nya. Nah, ini merupakan laporan laba ruginya. Penjualnya sebesar 400.000, pengeluarannya sebesar 276.000 dan keuntungannya sebesar 124. Sangat mudah bukan? Dengan demikian, masyarakat di Desa Kedanyang bisa memanfaatkan aplikasi pembukuan buku kas untuk melakukan pembukuan pada usaha-usaha kecil. Nah, kira-kira begitulah penggunaan aplikasi buku kas yang ada di handphone untuk melakukan pembukuan dalam kegiatan usaha. Untuk kedepannya mungkin saya akan share video mengenai pembukuan untuk keuangan pribadi dengan menggunakan aplikasi buku kas juga. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.